Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Adiba Mutia Kansa dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang pandangan politik dari tokoh Islam, yaitu Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho. Jadi Muhammad Abduh itu merupakan seorang ulama pembaru Mesir yang mempunyai pengaruh luas di dalam dunia Islam pada abad ke-19, abad ke-20. Nah, Muhammad Abduh ini sempat belajar di Al-Azhar pada tahun 1866, dan di Al-Azhar ini ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Al-Afghani ini merupakan sosok yang sangat berwibawa dan memiliki pemikiran yang sangat kritis dan sangat modern. Oleh karena itu, Muhammad Abduh merasa hal ini cocok dengan pandangannya, sehingga ia tertarik untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam modern melalui beliau. Nah, di bawah bimbingan Al-Afghani, Abduh belajar tentang filsafat, ilmu sosial, dan politik juga. Setelah lulus dari Al-Azhar, Abduh pun mengajar di Darul Ulum dan Al-Azhar. Hal ini juga digunakan sebagai kesempatan untuk Muhammad Abduh untuk berbicara dan menulis soal politik dan sosial, dan khususnya soal pendidikan nasional. Muhammad Abduh ini memiliki pendapat tersendiri tentang alasan umat Islam mengalami kemunduran. Ia berpendapat bahwa adanya sifat jumud, statis, serta tidak fleksibel di dalam umat Islam, serta tidak mau menerima perubahan. Kemudian dia juga berpendapat adanya taklid buta, yang mana hal ini menjadikan kebekuan akal serta tertutupnya pintu ijtihad. Jadi pada saat itu tuh emang masyarakat muslim memiliki pandangan bahwa mereka tetap harus mengikuti pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh Islam yang sudah ada gitu. Jadi mengapa pada saat itu pintu ijtihad tertutup? Artinya mereka tidak mau menerima pandangan baru. Padahal pandangan baru ini bisa saja akan membawa mereka ke ke kondisi yang lebih baik, karena itu juga bisa menyesuaikan zaman gitu kan. Nah, jadi mengapa Abduh menegaskan bahwa pintu ijtihad harus dibuka? Karena memang seiring berkembangnya zaman, pemikiran-pemikiran harusnya juga lebih modern gitu untuk mengimbangi. Kemudian adanya paham fatalisme, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat menyerah gitu dengan keadaan dan menerima nasib saja, kodok dan kodar gitu kan. Jadi di sini mereka itu hanya menerima nasib tanpa mau berusaha ya. Ini merupakan pemahaman yang salah, dan sampai sekarang pun hal ini juga masih sangat relevan. Jadi sebenarnya nasib itu kan juga sudah bisa diubah gitu, asalkan kita juga mau berusaha gitu. Tapi kalau misal kita hanya menerima nasib saja tanpa mau berusaha, maka takdir kita juga bakal jelek seperti itu. Dan juga ada fanatisme mazhab yang menyebabkan perpecahan umat. Nah, sebenarnya Al-Quran dan hadis ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pemikiran sendiri ini merupakan unsur utama yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi itu sebuah pemikiran ini sangat penting adanya untuk menciptakan ide-ide rasional yang bersifat umum, supaya bisa mencapai kesejahteraan umat gitu. Sedangkan Al-Quran dan hadis ini harus selalu diterapkan dalam urusan peribadatan, keputusan individu gitu. Dan ijtihad ini menurut saya juga sangat penting untuk menata hubungan-hubungan sosial, seperti itu. Sekarang mari kita bahas tentang Rashid Ridho. Nah, Rashid Ridho ini merupakan murid Abduh yang terdekat, yang paling dekat gitu. Ia lahir pada tahun 1865 di Kalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Suriah. Nah, hampir tidak jauh dari pemikiran para gurunya tadi seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, ia juga berpendapat bahwa umat Islam ini mundur karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Banyak pemahaman umat Islam yang mengalami kesalahan, dan perbuatan-perbuatan mereka itu telah dianggap menyeleweng dari ajaran Islam yang hakiki, seperti itu.
ke dalam tubuh Islam ini ternyata telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat, itu menurut Rashid Ridho. Dan di antara bid'ah itu ialah pendapat bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan batin yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Dan bid'ah lain yang ditentang oleh Rashid Ridho ini yaitu ajaran syekh yang ada pada zaman dahulu itu tentang ternyata duniawi itu tidak penting gitu loh, dan tentang mereka harus memuja dan memiliki kepatuhan yang berlebihan pada syekh dan wali pada saat itu merupakan bid'ah yang ditentang keras oleh Rashid Ridho. Sementara terhadap sikap fanatik di zamannya itu, ia menganjurkan supaya toleransi bermazhab itu dihidupkan dalam hal-hal fundamental yang perlu dipertahankan, yaitu persatuan umat. Jadi ia menganjurkan pembaruan dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum. Jadi kesimpulannya, dua tokoh ini menekankan perlunya pembaruan pemikiran di dunia Islam terhadap Islam itu sendiri untuk mengajar ketertinggalan dari dunia Barat. Seperti itu, dengan cara mengambil yang baik-baik dari pemikiran Eropa dan yang buruk tentu saja dibuang, seperti itu. Dan contohnya kita mencontoh metode berpikir rasional dari Eropa, dan untuk kemajuan umat itu harus mau menerima peradaban Barat yang positif seperti yang saya bilang tadi. Dan kita juga harus saling toleransi antar mazhab supaya tidak terjadi pemecah belah kerukunan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.